Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada ibu dosen kami yang terhormat, Ibu Aflah, dan kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan mengenai kepailitan. Namun sebelum kami mempresentasikan, izinkanlah saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Alexander Brian Situmorang, sebagai moderator dengan NIM 200-201-27. Lalu ada Dea Aulia Andriani dengan NIM 200-2024. Dea Syah Maharani dengan NIM 200-2025, Dia Sri Mamsya Pohan dengan NIM 200-2026, Elizabeth Luban Tobing dengan NIM 200-2031, Elsa Daniela Simbolon dengan NIM 200-2033, Elviani dengan NIM 200-2034, Tarisha Hamid dengan NIM 200-20103, Ahmad Sulaifi Abdillah dengan NIM 200-20124, Aldi Ananda Sembiring Plawi dengan NIM 200-20125, dan Aldrich Triharti Moti Siagian dengan NIM 200-200-126. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pembacaan materi. Kepada teman-teman sekelompok, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengurusan harta pailit. Pengurusan harta pailit adalah proses pengelolaan harta pailit setelah pengadilan mengeluarkan putusan pailit, mulai dari mengumumkan ihwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, sampai mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara yang baru. Di dalam pengurusan harta pailit, ada pihak-pihak yang berwenang mengurusnya, yakni hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Yang pertama adalah hakim pengawas. Pengertian hakim pengawas bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Hakim pengawas atau rektor komisaris adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban bayaran hutang. Selanjutnya, kita akan bahas tugas hakim pengawas. Tugas yang pertama adalah memberikan pendapat kepada pengadilan sebelum pengadilan mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas dalam menjalankan tugasnya ini berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Kedua, hakim pengawas bertindak sebagai ketua dalam rapat kreditor. Hakim pengawaslah yang menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama. Serta hakim pengawas harus menentukan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang, paling lambat 14 hari setelah putusan penyataan pailit diucapkan. Pihak kedua yang melakukan pengurusan harta pailit adalah kurator. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari berbagai jenis tugas bagi kurator, kita bisa intisarikan menjadi 3 tugas utama, yaitu tugas administratif. Tugas ini adalah untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan. Misalnya, melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan inventaris harta pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Dalam menjalankan kapasitas ini, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan bila perlu. Kedua, tugas mengurus atau mengelola harta pailit. Berdasarkan pasal 24 dan 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sejak putusan pailit diucapkan, semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit, termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan, beralih kepada kurator. Tugas yang ketiga adalah tugas melakukan penjualan pemberesan. Tugas ini adalah tugas yang paling utama bagi kurator, yaitu tugasnya sebagai pemberes harta pailit, yakni melakukan penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang debitor yang pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kurator berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh hakim pengadilan untuk mengurus dan membereskan
harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat seorang kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk langsung oleh hakim pengadilan. Kurator sendiri berdasarkan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dalam kedudukannya itu harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap debitur maupun kreditur, dan juga tidak sedang dalam menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang lebih dari 3 perkara. Terdapat juga beberapa tugas umum dari kurator ini. Yang pertama yaitu tugas administrasi. Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, yaitu misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, melakukan inventarisasi harta pailit, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Kedua, yaitu mengurus dan mengelola harta pailit. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengurus dan mengelola harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, pencatatan, rekening, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan yang beralih kepada kurator. Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, serta surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Yang ketiga yaitu tugas melakukan penjualan pemberesan. Pemberesan atas harta pailit dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Pemberesan yang dimaksud di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Sebelum kurator melakukan penjualan atau lelang barang tersebut, kurator harus terlebih dahulu mencatat atau membuat pendaftaran terhadap harta kekayaan dari debitur yang mengalami pailit tersebut. Kurator memisahkan barang yang cepat rusak atau barang yang kurang layak supaya dapat dijual secepatnya untuk menutupi biaya kepailitan sementara. Dan ada pun yang akan saya paparkan selanjutnya, yaitu macam-macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama, panitia kreditor sementara. Menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 79, bahwa dalam putusan pailit, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara. Panitia ini terdiri atas 3 orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Yang kedua, panitia kreditor tetap. Dalam menjalankan tugasnya, panitia kreditor tetap berhak meminta semua dokumen yang berkaitan dengan kepailitan dan memberikan nasihat kepada kreditur. Adapun maksud dari panitia kurator yaitu pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Nama saya Elizabeth Memantobing dengan NIM 20031. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Konsekuensi hukum dengan terjadinya pemberesan terhadap harta debit pailit adalah penjualan harta pailit. Setelah dilakukannya pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi sebuah kondisi di mana harta pailit tersebut cukup untuk melunasi utang-utang debitur kepada kreditur. Namun, dapat juga terjadi hal sebaliknya, di mana harta pailit tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utang debitur kepada kreditur. Apabila harta pailit tersebut cukup untuk melunasi utang-utang debitur kepada kreditur, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur setelah sebelumnya dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Dengan adanya rehabilitasi secara resmi, maka debitur pailit dapat kembali memperoleh kepercayaan umum. Terdapat 3 syarat rehabilitasi. Yang paling penting pastinya adalah debitur pailit dapat membayar utang-utangnya kepada kreditur dengan dibuktikan adanya surat pelunasan dari para kreditur. Yang kedua yaitu permohonan rehabilitasi ini diumumkan selama 2 bulan dalam 2 harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Yang ketiga, putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya rehabilitasi ini adalah putusan final.
Mengenai rehabilitasi ini sendiri diatur dalam pasal 215 sampai pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PKPU, dasar hukum, dan periode atau macam-macam PKPU. Sejatinya, tidak ada perusahaan atau badan usaha yang menginginkan adanya kepailitan. Sehingga, untuk menghindari hal tersebut, perusahaan akan berusaha mengajukan yang namanya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Apa sih itu PKPU? Menurut Kartini Mulyadi di dalam makalahnya yang berjudul Restrukturisasi Utang, kepailitan dalam hubungannya dengan perseroan terbatas menyatakan bahwa PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik melalui pembayaran seluruhnya atau sebagian utangnya kepada kreditur kongruen. Dan di mana beliau juga menambahkan apabila PKPU ini terlaksana, maka debitur ini dapat melanjutkan usahanya dan terhindar dari namanya kepailitan. Nah, dasar hukum dari pemberian PKPU ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Di mana di dalam undang-undang ini, pada dasarnya PKPU ini adalah suatu proses di mana pengadilan ini melarang kreditur untuk memaksakan debitur dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Nah, di mana pada jangka waktu tertentulah debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya, atau hakim memberikan waktu kepada debitur dalam melunasi utang-utangnya. Dan di masa itu, kreditur tidak bisa mengintervensi ataupun memaksakan kehendaknya dalam pelunasan utang-utangnya. Nah, terdapat dua periode PKPU yang kita kenal di Indonesia, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Apa sih itu PKPU sementara? PKPU sementara ini adalah PKPU pendahuluan yang biasanya diberikan oleh pengadilan niaga ketika adanya permohonan PKPU, di mana PKPU ini akan berlangsung selama maksimal 45 hari lamanya. Nah, dalam putusan PKPU sementara ini, biasanya pengadilan akan menunjuk satu orang hakim pengawas, satu atau lebih pengurus dalam mengurusi PKPU sementara. Lalu menjadi pertanyaan, agenda apa saja yang terjadi di PKPU sementara? Disinilah teman-teman akan terjadi yang namanya rapat kreditur, yang dipimpin langsung oleh hakim pengawas. Nah, di sini kesempatan bagi debitur, yang dimana juga debitur berkewajiban untuk mengajukan yang namanya rencana perdamaian kepada kreditornya yang berhubungan dengan pelunasan utang. Namun, konsekuensi jika debitur tidak bisa atau tidak tercapainya kesepakatan dalam rencana perdamaian tersebut, maka debitur dapat mengajukan PKPU tetap dengan syarat PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditornya dengan mencapai quorum. Nah, PKPU tetap ini bisa kita maknai sebagai perpanjangan PKPU sementara dengan jangka waktu maksimal 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanisme terjadinya PKPU tetap harus didasari voting dengan para kreditur dan kesepakatan bersama quorum. Jika tidak tercapai yang namanya quorum atau tidak terpenuhi, atau banyak kreditur yang tidak setuju dilaksanakannya PKPU tetap, maka tidak bisa kita berkata lain, maka perusahaan itu harus dinyatakan pailit dalam jangka waktu 270 hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak atau akibat dari penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selama PKPU berlangsung, terdapat berbagai dampak atau akibat yang terjadi. Antara lain, 1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitur. Selama PKPU, debitur tidak dapat melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan pengurus. Segala pengurusan atau memindahkan hak harta kekayaan debitur harus dilakukan atas persetujuan pengurus. Yang kedua, akibat hukum terhadap utang debitur. Selama PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan. Kemudian yang ketiga, akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada pengurus untuk
memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengajuan PKPU. Nah, tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kreditur, baik itu kreditur preference maupun kreditur konkuren. Nah, kreditur preference ini adalah kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya atau hak istimewa. Sedangkan kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan atau hak istimewa. Terkait ketentuan pengajuan permohonan PKPU oleh debitur diatur dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Sedangkan untuk kreditur diatur dalam pasal 222 ayat 3 Undang-Undang PKPU. Nah, dari dua ayat dalam pasal yang sama tersebut pada intinya mengatakan baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU dengan alasan perkiraan bahwa pihak debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan tujuan mengajukan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, surat permohonan bermatra yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai domisili pemohon PKPU. Yang kedua, ada surat kuasa khusus otentik. Yang ketiga, izin advokat yang telah dilegalisir. Yang keempat, alamat dan identitas lengkap para kreditur konkuren disertai dengan jumlah tagihan masing-masing pada debitur. Yang kelima, laporan finansial atau financial report. Yang keenam, lampiran rencana perdamaian atau accord yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada para kreditur konkuren. Nah, untuk pengajuan permohonan PKPU oleh debitur dilakukan dalam waktu paling lambat 3 hari setelah didaftarkannya permohonan PKPU. Sedangkan pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi berakhirnya PKPU. Nah, berakhirnya PKPU itu sendiri telah diatur dalam pasal 255 Undang-Undang Kepailitan, dan PKPU itu diakhiri atas permintaan hakim. Nah, ada 5 poin nih teman-teman untuk berakhirnya PKPU. Yang pertama, debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utangnya bertindak dengan itikat buruk dalam pengurusan terhadap hartanya. Lalu yang kedua, debitor itu telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang ketiga, debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus. Yang keempat, debitor lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan atau lalai melaksanakan tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor itu sendiri. Lalu yang terakhir, keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas mengenai pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Keberadaan pengadilan niaga ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, bahwa di samping 4 lingkungan peradilan, tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan. Misalnya dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi, dan perdagangan. Tugas dan wewenang peradilan niaga. 1. Kewenangan absolut pengadilan niaga pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dengan tegas diatur bahwa tentang kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pailit ataupun PKPU sebagai berikut. Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam bab pertama dan kedua diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Kewenangan khusus lembaga arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif bisnis.
Tujuannya untuk menghindari klausa arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan. 3. Sengketa kewenangan mengadili antara arbitrase dan pengadilan niaga. Berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang telah disepakati para pihak, semestinya apabila timbul sengketa, mereka mengajukan penyelesaiannya ke lembaga arbitrase, tidak ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga, tetapi dengan alasan bahwa sengketa perdata mereka adalah sengketa kepailitan. Maka salah satu di antara mereka mengajukan penyelesaiannya ke pengadilan niaga, sehingga timbullah sengketa kewenangan mengadili antara arbitrase dan pengadilan niaga. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi peradilan niaga. Ngomong-ngomong, apa sih pengadilan niaga itu? Nah, pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau biasa disingkat PKPU. Pengadilan niaga ini juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya, seperti sengketa di bidang haki dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kemudian fokus utama dalam penanganan perkara di pengadilan niaga ini seputar pembuktian verifikasi utang, aksio pauliana, haki, dan sengketa kepailitan. Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan ini dinilai lebih adil, cepat, dan efektif. Kemudian, adapun hukum acara yang digunakan dalam peradilan niaga ini adalah hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan ketentuan Herziene Indonesis Reglement atau biasanya disingkat HIR. Lalu, eksistensi pengadilan niaga ini sejalan dengan perwujudan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali disempurnakan dan terakhir diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009. Nah, dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 itu dalam pasal 27 mengatur bahwa terdapat pengadilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia yang salah satunya adalah pengadilan niaga ini. Kemudian kita masuk ke tugas dan wewenang. Nah, tugas dan wewenang pengadilan niaga ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam pasal 280. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam pasal 300. Hingga saat ini, pengadilan niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama itu, pengadilan niaga berwenang menangani perkara kepailitan dan PKPU serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus aksio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak. Perkara kedua yaitu haki yang meliputi desain industri, desain tata letak sirkuit, terpadu, paten, merek, dan hak cipta. Nah, perkara ketiga yaitu perkara di lembaga penjaminan simpanan yang meliputi sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha dilakukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan memberikan kesimpulan mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama, dalam melakukan pengurusan harta pailit,
dilakukan oleh beberapa pihak, yakni hakim pengawas, kurator, dan juga panitia kreditur. Yang kedua, untuk menghindari kepailitan, maka upaya yang dilakukan oleh debitur adalah mengajukan PKPU kepada pengadilan niaga. Yang ketiga, setelah dilakukannya pemberesan, ketika debitur telah melaksanakan kewajibannya, maka akan dilaksanakan rehabilitasi berupa pengembalian nama baik debitur. Yang keempat, jika terbukti adanya pelanggaran dilakukan oleh debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diakhiri atas permintaan hakim pengawasan, maka PKPU dapat diakhiri. Yang kelima, pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai kepailitan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.